Maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggam persatuan. Kalam Tuhan, mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan, untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
awali dengan sama-sama membaca zikir ataupun wirid pagi. Kita baca surat Al-Fatihah 5 ayat di awal surat Al-Baqarah. Pertama dengan berikut, kemudian ditambah dengan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling bahasa jauh sih? Masya Allah, masih ngantuk ya. Ya,
Kemudian kita mulai acara ini langsung saja sambutan dari Ketua DKM Al-Husaini dari Bapak Amin Udin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para jamaah Masjid Al-Husaini dan para undangan yang berbahagia, terutama undangan dari Forum Persaudaraan Muslim Masjid se-Johar Baru yang alhamdulillah pada kesempatan pagi subuh hari ini Allah masih menakdirkan kita semua berkumpul bermuajahah dalam rangka acara subuh berjamaah gabungan di antara kumpulan atau di bawah wadah Forum Persaudaraan Muslim Johar Baru. Tidak lupa kita panjat tulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kemampuan kepada kita semua untuk dapat melangkahkan kaki sesuai dengan undangan yang kami berikan pada beberapa hari yang lalu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pengurus Masjid Al-Husaini yang telah mempersiapkan segala macam hari ini kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya kami aturkan pula terima kasih kepada Forum Persaudaraan Muslim Johar Baru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan acara subuh berjamaah, sehingga apa-apa yang kita wacanakan dan kita cita-citakan sebagai menyambut ukhuwah persatuan dan kesatuan di antara masjid musola adalah sejumpakan barometer yang kita rasakan pada saat ini. Energi kita cukup lumayan tersedot, dengan beberapa aksi, dengan beberapa kegiatan yang juga menyemangati kita semua. Oleh karenanya, kalau itu umpamakan sebagai sesuatu persoalan yang cukup lumayan pelik, bahwa kondisi Jakarta pada khususnya dikaitkan dengan urusan pilkada, seolah-olah kita bekerja keras, kita berpacu padu, bahwasanya saudara-saudara kita yang barangkali terlupakan, saudara-saudara kita yang juga hilang pada beberapa waktu yang lalu. Kalaupun kita koreksi ke dalam bahwa ini adalah merupakan buah hasil panen yang kita petik setelah kita tanam 5, 10 atau 15 tahun yang lalu. Tentunya Forum Persaudaraan Muslim se-Johar Baru kita rintis kembali, karena tidak ada sesuatu yang terlambat buat kita semua untuk menuju kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Semoga Forum Persaudaraan se-Johar Baru yang kita telah buat hari ini akan membawa dan mengingatkan kita kembali
untuk senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah di antara masjid dan di antara wilayah-wilayahnya. Tentunya program-program setiap masjid pasti punya program-program unggulan. Nah, program-program unggulan itulah secara geografis kita berayakan kembali untuk mempererat hubungan di antara pengurus masjid dan jamaah serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Kami aturkan selamat datang pula kepada Bapak Ustaz Muhammad Zaidul Hakim yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Kiranya sambutan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, rintik-rintik, kita berdoa sama Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kabulkan doa kita. Insya Allah. Dan untuk bersingkat waktu, kita selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan mewakili FPMJB oleh Pak Herman Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Khotibah yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Muhammad Zaidul Hakim, yang saya hormati para pengurus DKI Al-Husaini, para pengurus forum saudara muslim Jumat Lalu, dan para pengurus perwakilan dari masjid dan mushola sejauh lalu. Mungkin sebelum kita mengikuti acara pokok, kami dari Yayasan Masjid Al-Husaini Madani mengaturkan ucapan terima kasih atas kesediaan khotimah para bapak dan ibu. Jadi di bawah ini Ustaz ada ibu kita, jadi kita bagi dua. Dan kami ingin sedikit menjelaskan bahwa masjid ini adalah masjid bersejarah, Ustaz. Masjid ini berdiri tahun 36 dan masjid ini adalah basis dari pergerakan Masyumi. Ya, jadi wafatnya ini adalah orang Betawi asli, ibu almarhum Jenah dan putranya almarhum Mandani dimakamkan di masjid ini di bawah, sehingga menjadi dasar penamaan Jalan Raya Mandani dari nama pahlawan yang wafat ketika perjuangan kemerdekaan. Nah, di sini menurut dari orang tua kami dahulu adalah telah berkumpul Dr. Almarhum Muhammad Nasir, Syafruddin Alwila Negara, dan Buya Hamka yang basis Masyumi. Dan itu sejarah. Dan sejarah itu tidak bisa dilupakan. Begitu juga dengan bangsa ini. Sehingga tidak kompak antara orang kafir, wajib dibunuh. Itu fatwanya, dan itu sejarah. Dan sejarah itu tidak bisa kita abaikan. Satu-satunya jenderal yang sampai hari ini saya tahu secara sejarah yang menggunakan jubah adalah hanya Pangeran Diponegoro. Satu-satunya jenderal, yang lain tentara itu pakai pakaian militer. Dia pakai jubah. Kalau jubah itu adalah sebuah inspirasi teroris, maka gagal negara ini. Dan itu sejarah. Jadi jangan sekali-kali masa generasi setelah ini melupakan sejarah Islam. Hanya energi lillahi ta'ala, hanya energi jihad saat itu, hanya energi untuk meraih keridhaan Allah sebagai sebuah state bangsa ini keluar dari permasalahan. Sehingga pembukaan undang-undang dasar akan disebutkan hanya atas berkat rahmat Allah yang berkuasa. Tidak boleh bohong, tidak boleh memungkiri. Dan bangsa memungkiri adalah bangsa yang munafik. Nah, sekarang kita ingin memilih pemimpin. Kita hadir di bumi Indonesia atas takdir Allah, bukan kehendak diri kita.
Bumi Jayakarta ini adalah dimotori oleh Pangeran Fatahillah, Pangeran Jayakarta atau disebut dengan Ahmad Jakarta. Dan itu bumi umat Islam. Jadi wajar jika kita mengemban nama Allah. Dan hari ini adalah pembicara partai politik, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bicara partai politik, yang kami bicara adalah tentang agama kita. Agama kita, agama untuk anak kita. Ingat peristiwa Bosnia Herzegovina, rusaknya negara Bosnia saat itu adalah ketika generasinya lupa terhadap sejarah, lupa terhadap spirit agamanya sendiri. Baik teman-teman yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah atau pengarahan atau masukan dari Ustaz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin sebagai sebuah pengingat bagi kita. Sekali lagi, kita tidak bicara tentang partai, tapi kita bicara tentang semangat Allah. Dan kita tidak berhenti hari ini dan tidak selesai 19 April. Masih banyak PR yang lain harus kita benahi. Sedikit satu hikmah Pak Ustaz, sejak peristiwa yang terjadi, kami sudah memberikan forum persatuan Muslim Jumat Baru. Jadi bahasa kami sederhana Pak Ustaz, satu masjid di Johar Baru Musik semua akan bangkit. Dan itu kami sudah buktikan. Ketika satu masjid pusing-pusing, jual takating, kita akan bangkit semua. Semuanya kompak bangkit. Kita akan kembalikan persaudaraan masjid. Bagaimana dalam surah Al-Isra ayat pertama, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ila Aqsa, Allah pakai sebuah persaudaraan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Dan kita akan membangun sejarah itu hari ini. Demikianlah sambutan dari kami. Terima kasih atas kerjasama dan berbagai pihak. Dan insyaallah nanti setelah acara selesai, sudah jam 8-an ada pengobatan gratis, cek kesehatan, bekerjasama dengan rumah zakat. Dan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pentingnya umur itu. Saya kira di ini di Johor, di Malaysia. Di Johor ya, maaf kalau belum muslim. Ya jangan datang ya. Ya sekarang kita mulai acara yang inti yang mana saya mudah-mudahan nasihat dari Ustaz Zaitun Rasmin, semoga bisa kita kerja, kita resapi dan kita pahami insyaallah taala kepada Ustaz Zaitun Rasmin kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Para asatidzah, para pengurus masjid, para pengurus Persatuan Muslim Johor Baru, ikut-ikutan saya. Para jamaah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia, alhamdulillah bisa hadir di sini. Bersilaturahim dengan bapak dan ibu dan sekaligus mendapat kesempatan dalam majelis yang mulia ini. Walaupun sebetulnya kondisi kesehatan saya, terutama suara, kurang mendukung. Ini karena selama berhari-hari ini, lebih dari sepekan, kita benar-benar memacu tenaga kita, memacu segala kemampuan kita. Tidak ada acara, tidak ada undangan untuk mengisi pengajian dimanapun selama tidak tabrakan, kecuali kita akan datang. Dan kalau bertabrakan, kita pilih mana yang kemungkinan tidak ada yang datang ke sana. Hari ini saya 3 bertabrakan nih. Kalau sungguhnya sini di Sunda Kelapa dan di Masjid Al-Azhar di Jakarta Timur. Tapi setelah dari sini saya bisa ke
ke sudah berapa insya Allah, karena dia sampai jam 10 barangkali. Makanya saya cek ke panitia siapa saja penceramah di sini, ya. Maka begitu saya dapat informasi, saya kayaknya penceramah tunggal ya, selain penceramah utama, ya. Ya. Maka saya pilih wajib saya ke sini, ya. Alhamdulillah, ini kita keliling Jakarta kali ini adalah saat-saat pembuktian dan sekaligus saat-saat pertobatan, ya. Saat-saat pertobatan dalam tanda petik, Pak, ya, atau tanpa tanda petik. Kita sekarang ini berada pada injury time, ya, pada injury time. Dan kalau sudah injury time begini, biasanya kiper pun, ya, penjaga pun maju ke depan untuk cetak bola. Tidak peduli lagi kalau ada musuh yang menyerang ke belakang, karena injury time, ya. Waktu-waktu yang tersisa yang mengganti waktu-waktu yang kita lalaikan di masa yang lampau. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Saya tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa kita ini injury time karena kita banyak kelalaian di masa yang lampau. Ya, kelalaian-kelalaian itu yang menyebabkan kita sekarang kalang kabut. Betul? Kita kalang kabut, Pak. Kalau masa-masa yang lampau ada kepedulian dari kita semua, umat Islam, terutama yang sudah rajin sholat di masjid, apalagi para da'inya, para pengurus masjidnya, kita tidak akan kalang kabut begini, Pak. Ya, kita tidak berhenti, tetap juga berjuang. Tapi mungkin sekarang ini kita ibaratnya anak-anak yang mau ujian, yang belajarnya sepanjang tahun, itu kalau masa tenang benar-benar tenang, tidur aja, makan enak. Tapi karena sepanjang tahun tidak pernah belajar, maka masa tenang justru jadi masa kalang kabut. Ya, kita sekarang seperti itu. Apalagi kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa, didukung oleh kekuasaan, oleh uang yang tidak berseri, ya, dan pengalaman-pengalaman mereka dalam hal-hal yang seperti ini. Kita amatilah, ya, minim pengalaman, tidak ada uang, rakyat biasa, ya. Tapi kita punya kekuatan yang insya Allah tidak tertandingi dan tidak akan pernah tertandingi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan itu, meraih pertolongan dari Yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang perlu kita bicarakan di waktu yang tersisa ini. Dan saya beri judul tadi, ini adalah saatnya pembuktian. Buktikan bahwa kita benar-benar orang beriman, ya. Buktikan bahwa selama ini kita mengaku mukmin, bukan sekedar pengakuan, tapi memang iman itu terpajang dalam jiwa kita, yang kemudian nampak dalam anggota tubuh kita, mempengaruhi gerak langkah kita sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja, kata hanya saja ini adalah penegasan yang tidak ada di luar itu. Hanya saja orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang sangat yakin kepada Allah dan Rasulnya serta tidak ragu-ragu. Ya, tsumma lam yartabu. Jadi mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang sangat yakin kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud sangat yakin? Apa yang dimaksud sangat percaya? Mereka selalu siap tunduk
Allah dan Rasulnya bilang A, mereka bilang A. Kalau bilang B, betul. Dan Quran mengabadikan ini dalam akhir surah Al-Baqarah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Itu orang beriman, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Kalau orang kafir dalam surah Al-Baqarah juga diabadikan, mereka mengatakan wa qalu sami'na. Orang kafir. Kalau orang beriman sami'na wa ta'ala. Kalau orang kafir sami'na wa 'asayna. Kami dengar dan kami durhakai. Itu orang kafir. Nah sekarang banyak orang mengaku muslim tapi tidak mau langsung sami'na wa ata'na kalau ada ayat. Tapi juga tidak mau seperti orang kafir. Ya, karena kalau dia begitu langsung bisa terkucil dari perkumpulan kaum muslimin. Dia tidak langsung sami'na wa ata'na tapi tidak mau juga, ya, terang-terangan menolak. Akhirnya dia pilih jalan tengah. Sami'na wa fikirna. Ada nggak yang begitu? Ada nggak maksudnya? Dia dengar ayat Allah, tidak langsung menerima, tidak langsung mengamalkannya, tapi dia pikir-pikir. Bukan pikir-pikir bagaimana makna yang sebenarnya, tapi pikir-pikir dan cari-cari makna yang memungkinkan tidak jadi beban bagi dia. Ya, bagi dia beragama itu, beriman itu kalau menyenangkan, kalau menyenangkan, susahnya ogah. Ya, ini diabadikan dalam surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan sebagian manusia mau menyembah Allah di pinggir-pinggir saja. Ya, di pinggir. Makanya kalau ada saat-saat diperlukan pembuktian, dia tetap abu-abu. Ya, dia tetap abu-abu. Ke kita juga bilang, ya kita teman. Ke sana juga bilang kita teman. Ya, ya, tidak jelas sikapnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyembah Allah di pinggir-pinggir. Kalau ada kebaikan duniawinya, dia masuk ke tengah. Ya. Oh, dia paling depan, menepuk-nepuk dada. Tapi kalau ada ujiannya, maka dia segera mundur, di pinggir atau keluar lagi sedikit. Ya. Dia tidak segan-segan untuk keluar dari lingkaran, tapi dekat-dekat juga. Kalau dicari masuk lagi dia. KTP-nya masih Islam juga. Ya. Masih datang juga kalau ada acara-acara kendurian, acara-acara, ya, yang menyenangkan. Orang seperti ini, Bapak dan Ibu, merasa bahwa itu cara terbaik dalam beragama. Kenapa dia tetap Islam dan banyak keuntungan duniawi? Padahal di akhir ayat itu Allah SWT tegaskan khasiran dunya wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Dia telah rugi dunia dan rugi akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Ini yang masalah. Dan umat Islam sering mendapatkan ujian dan musibah gara-gara orang-orang seperti ini. Ya, gara-gara orang seperti ini. Kenapa mereka seperti menjadi musuh dalam selimut,
musuh dalam barisan kaum muslimin. Bayangkan saja, begitu mereka tidak peduli dengan para ulama yang telah bekerja keras, yang telah memberikan sumbangsi, yang telah memberikan selama ini pengarahan pada umat, baik di Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya. Begitu bekerja keras dan menyampaikan fatwa-fatwa yang benar bagi kehidupan kaum muslimin. Tiba-tiba dia muncul bikin pendapat sendiri dan seolah-olah benar, bikin brosur kemana-mana, disebarkan kemana-mana. Padahal itu jelas pendapat batin. Ya, mana mungkin dia sendiri dengan pendapat anehnya tiba-tiba bisa mengalahkan seluruh ulama negeri ini. Ya, mungkin ada bapak ibu, Ustaz, lebih jelas dong. Ya, kasih contoh. Ya, kalau di Sulawesi, ada nggak orang Sulawesi di sini? Ada nggak orang Makassar? Biasanya daerah-daerah utara, barat adalah Makassar kan ya? Kalau itu saya bisa munculkan istilahnya. Ya, kalau di Makassar, kalau bilang air mungkin lebih jelas, panas saya. Ya. Contoh yang paling gampang adalah tiba-tiba di zaman ini ada orang yang memberikan arti tentang ayat-ayat kepemimpinan selama ini yang sudah jelas, terang benderang dan tidak pernah dipersoalkan. Tiba-tiba ada makna baru. Oh, itu maknanya cuma teman setia. Ya, itu bukan pemimpin. Ya, Bapak dan Ibu udah tahu kan? Udah tahu kan? Ayat apa itu? Al-Ma'idah 5. Dan bukan Al-Ma'idah 51 saja. Puluhan ayat Al-Quran tentang kepemimpinan. Orang yang bilang arti ayat itu cuma teman setia, itu sama dengan menunjukkan ketidaktahuannya, kedangkalan ilmunya. Ya, kedangkalan ilmunya. Sebab ya, dalam makna-makna ayat ada yang begitu sudah jelas tanpa disebutkan pun oleh mufassir, itu sudah ditangkap dengan jelas. Ini karena kedangkalan ilmu, dia bilang saya baca tafsir ini dan itu maknanya teman setia. Nampak betul bahwa ini karena kedangkalan ilmu ditambah dengan maksud-maksud ya duniawi untuk mendukung pemimpin non muslim, ya, pemimpin yang tidak beragama Islam atau pemimpin yang kafir. Mendukung itu terus tiba-tiba dapat pada teman setia. Padahal andaikan diartikan sebagai teman setia, itu sudah cukup untuk menggunakan ayat itu, untuk menjadikan ayat itu sebagai dalil tidak boleh mengangkat pemimpin non muslim bagi kaum muslimin. Mengapa? Karena ayat itu cukup memberi isyarat. Coba saya tanya bapak-bapak di sini, saya ibu-ibu di bawah, saya nggak tahu, ya saya tidak bisa tahu apakah mereka dengar ya dengan baik. Tolong nanti dicek di bawah, apakah ibu-ibu dengar di bawah nih? Kasihan kalau tidak dengar. Dengar ya? Ya. Saya pernah ceramah begitu. Setelah selesai, disapa ibu-ibu di bawah. Aduh, Ustaz, bagus, kayaknya bagus ceramah Ustaz, cuma kita nggak dengar. Itu membuat sedih penceramah. Ya, ya, udah capek-capek orang udah nggak dengar. Saya mau tanya bapak ini, saya mau kasih hadiah dulu 1 juta. Kalau ada yang ketemu nih, ya, saya kasih hadiah 1 juta sekarang. Kalau ada yang ketemu ayat yang secara tertulis melarang kita memukul orang tua kita, ya, ada nggak? Ada nggak ayat yang melarang jangan memukul bapak dan ibu kamu? Kalau ada yang menemukan, sekarang saya mau kasih hadiah 1 juta. Tolong angkat tangan. Siapa yang tahu ayat yang melarang memukul orang tua? 1, 2, 3. Nggak ada ya? Nggak tahu? Nggak tahu atau nggak ada? Sekali lagi, nggak tahu atau nggak ada? Memang nggak ada, makanya saya mau kasih hadiah.
Ya, memang nggak ada. Tidak ada ayat yang melarang memukul orang tua secara langsung. Pertanyaan kedua, apakah boleh memukul orang tua kita? Boleh? Boleh? Jelas tidak boleh. Dari mana kita tahu tidak boleh? Cukup dengan ayat wala tanharhuma. Jangan menghardik mereka. Bahkan jangan berkata di hadapan mereka. Itu sudah cukup. Makanya para mufassir tidak perlu menyebut di dalam tafsir ayat itu ini larangan memukul orang tua, tidak perlu. Karena manusia ini orang beriman itu diberi kecerdasan, sudah tahu itu. Kalau bilang saja tidak boleh, apalagi memukul. Nah sekarang kalau menjadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan sebagai pemimpin. Ini hanya orang yang otaknya terbalik yang mengatakan dilarang mengangkat teman setia, tapi kalau pemimpin boleh. Ini dari mana ini? Ya, ini kalau istilah ilmiahnya, ya, ini keterbelakangan intelektual. Kalau istilah umumnya ada gagal paham. Kalau istilah di pasar, goblok. Ya. Kata Ustaz Haikal Hasan. Ya, pernah nggak Ustaz Haikal ke sini? Belum. Nanti undang Ustaz Haikal ke sini. Ya. Jadi gimana tuh logikanya? Kan larangan itu adalah agar tidak timbul mudarat. Betul? Betul? Allah larang kita pada sesuatu itu agar tidak timbul mudarat buat kita, buat agama kita. Kita tahu hikmah itu atau tidak, itu bukan soal. Yang penting Allah yang maha tahu. Jadi kalau teman setia saja berbahaya, apalagi pemimpin. Teman aja kan tidak punya kekuasaan atas kita, betul? Paling tinggi kalau teman kita putus, betul itu, ya, ya, betul. Kalau pemimpin bisa nggak kita putus? Kalau sudah terangkat seorang gubernur, kita bilang ini saya nggak wakil gubernur. Dia bilang iya kamu nggak akui, tapi kau harus tunduk pada aturan saya, betul? Ya, kalau teman istilahnya, lu, gue, ya cukup begitu. Tapi pemimpin nggak mungkin. Anda pilih atau tidak pilih, tetap jadi pemimpin Anda, betul? Jangan bilang saya kan nggak pilih dia, saya nggak mau ikut aturannya, masuk penjara loh. Ya, betul? Ya. Dan kalau teman setia cuma mencelakakan kita sendiri kalau dia jahat, betul? Tapi kalau pemimpin bisa mencelakakan saya, keluarga saya, betul? Teman saya, negeri ini, betul? Kalau dia jahat, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita memilih pemimpin orang beriman. Ini susah dipahami atau gampang? Gampang kan? Ini mudah dan memang Quran itu mudah. Allah bilang Quran mudah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di sini ya, dulu. Wah, semanis orang yang mengatakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini saatnya pembuktian kita masuk golongan orang beriman atau masuk golongan orang kafir atau masuk golongan abu-abu. Ya. Ya. Sekarang waktu yang tepat untuk menunjukkan kita orang beriman. Kalau ada yang bilang tapi tidak mudah Ustaz, tapi banyak ujiannya, tapi kadang-kadang kena fitnah, kadang-kadang diintimidasi. Itu bukan soal, ya. Kalau orang sini bilang masa bodoh, ya.
Sebab memang iman ini kalau mau dibuktikan harus siap menghadapi ujian. Kalau tidak mau ujian, jangan sekolah. Kalau tidak mau dapat ujian, jangan jadi orang beriman. Ujian harus siap dihadapi. Walaupun dalam Islam, agama yang luar biasa ini, tidak boleh cari-cari ujian. Ya, jangan dicari. Tapi kalau datang, jangan dihindari. Betul? Betul? Siap menghadapi ujian? Harus siap. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Saya baca lagi di sini supaya bisa menambah motivasi bagi kita membuktikan iman kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja menyatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak mendapatkan ujian? Ya, apa begitu? Jadi kalau ada yang suka menghindar ujian padahal harus dihadapi oleh depannya, maka ini tidak mau membuktikan iman. Pada ayat 3 Allah SWT menegaskan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Sebelum mereka itu, maka menjadi jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta iman. Maka dari itu saya ingin tanya Bapak dan Ibu, siap menunjukkan iman kita? Siap menunjukkan kita orang beriman? Siap mengatakan washhadu, saksikan bi annana muslimun, bahwa kita ini orang Islam. Siap? Tapi perlu diketahui bahwa kesiapan kita tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan sekedar melaksanakan sebagian ajaran Islam. Walaupun sangat disyukuri, kita sudah sholat lagi berjamaah di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat ayat 15 surah Al-Hujurat tadi, itu masih ada lanjutannya. Masih ada lanjutannya, Pak, Bu, yang menggambarkan tentang ciri orang yang benar-benar beriman. Dan di ayat itu cuma satu ciri orang beriman yang disebutkan. Padahal ciri orang beriman banyak kan? Banyak apa sedikit? Banyak atau cuma satu? Banyak ciri orang beriman. Kalau tidak percaya, baca surah Al-Mu'minun. Betul? Surah Al-Mu'minun di awal-awal langsung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan seterusnya. Ya. Di ayat 15 Allah SWT surah Al-Hujurat, Allah SWT menyebutkan satu saja ciri orang beriman, justru ketika menjelaskan hakikat orang beriman. Apa cirinya? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Tadi kita sudah baca. Lanjutannya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Jadi cirinya apa, Pak? Berjuang di jalan Allah. Hari ini seperti saya katakan tadi, saatnya pembuktian
bahwa kita benar-benar menjadi orang beriman. Bagaimana caranya? Buktikan dengan perjuangan di jalan Allah SWT. Dan perjuangan ini terutama sangat diperlukan di saat-saat umat Islam berada dalam situasi, berada dalam keadaan yang sangat menentukan bagi masa depan mereka. Ya. Dan perjuangan Islam tidak harus selalu satu model atau satu jenis saja. Apalagi kalau cuma disempitkan pada mengangkat senjata. Ya. Sebagian orang Islam salah paham. Dia pikir berjuang itu nanti angkat senjata. Itu salah. Memperjuangkan Islam banyak jalannya, banyak caranya. Ya. Dan setiap waktu, setiap zaman dan tempat ada cara perjuangan yang sesuai dengannya. Betul? Betul? Di zaman Nabi Musa, karena yang dihadapi sihir-sihir Fir'aun, maka salah satu mukjizat Nabi Musa adalah mirip dengan sihir. Betul? Melemparkan tongkat jadi ular. Di zaman Nabi Isa, karena yang dihadapi ahli-ahli pengobatan, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah kemampuan mengobati penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jadi kita juga begitu. Hari ini perjuangan yang paling dibutuhkan umat Islam di negeri ini dan Jakarta secara khusus adalah perjuangan melalui suara kita. Betul? Dengan suara kita. Pertama, suara kebenaran. Kita harus berani bersuara, dan itu dijamin oleh undang-undang. Betul? Jadi tidak perlu ada yang takut, tidak perlu ada yang khawatir. Suarakan kebenaran. Kalau orang-orang yang berdosa saja, kalau orang-orang yang menyimpang saja berani mereka bersuara, berani mereka mensosialisasikan, mempropagandakan kesesatan mereka. Mereka bikin brosur, betul? Mereka bagikan. Kenapa kita yang meyakini kebenaran, ya, yang berdasarkan Quran, hadis dan pendapat seluruh ulama-ulama terkenal kita, ulama-ulama besar kita di Indonesia, kenapa kita takut-takut untuk menyuarakannya? Kalau tidak takut, kita kebanyakan malas, kebanyakan tidak peduli. Karena itu kita terpaksa berada di injury time. Betul? Ibarat main bola, Pak, main bola, ya, 90 menit per waktu normal kita santai-santai, ya, santai terus, ya. Maka begitu masuk injury time kita kelabakan. Apalagi kalau posisi masih seri atau kita kalah, ya. Nah, tapi sekarang masih ada waktu. Walaupun sudah injury time, sudah tinggal sedikit. Buktikan bahwa kita siap berjuang menyuarakan kebenaran. Apa yang telah difirmankan Allah SWT harus disosialisasikan sekarang. Apa yang difatwakan para ulama kita harus disampaikan. Betul? Bapak dan Ibu siap? Benar nih, siap? Kayaknya kurang kompak. Siap? Takbir. Nomor 3. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang akan turut menentukan nasib umat Islam ke depan.
sekedar dari Bapak sendiri, tapi bagaimana Bapak menyuarakan. Ya, jadi suarakan kebenaran. Jangan takut. Dan harus bekerja keras untuk mewujudkan itu. Sehingga perjuangan suara yang kedua bisa maksimal. Apa suara yang kedua? Suara dari bilik-bilik suara. Betul? Dua ini harus dipadukan. Suara dari bilik suara harus kita maksimalkan. Semua yang punya hak harus memastikan datang ke TPS dan memilih pemimpin muslim. Betul? Kalau perlu datang pagi-pagi, datang pagi. Kenapa pagi-pagi? Supaya kita lebih cepat. Betul? Karena kalau terlambat tiba-tiba kita ada urusan, bisa hilang suara. Satu suara saja begitu penting. Betul? Atau tiba-tiba, atau jangan-jangan ada yang palsukan kita punya, berbahaya kan? Bapak naik pesawat, ada seat nomor jangan, betul? Begitu naik tiba-tiba dia duduk di tempat duduk kita. Pada kejadian nggak begitu? Kejadian. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau cuma kita saja yang hadir di masjid ini, ya, perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu. Saya tidak akan panjang lebarnya, ya, karena saya tidak mau terlalu banyak berteori. Lebih baik apa yang bisa diamalkan. Kalau kita di sini, semua yang hadir pengajian ini 100% kata orang Malaysia, ya, 100%, 100%. Semua memilih pemimpin muslim 100%. Tapi cuma kita saja, tetangga tidak memilih, teman kita tidak memilih muslim, ya, keluarga kita tidak memilih. Kita menang apa kalah? Kita bisa kalah. Betul? Karena itu, kalau hanya Bapak dan Ibu yang memilih, itu sudah selesai dari dulu. Betul? Tidak perlu pengajian ini. Mubadir bikin pengajian ini. Karena Bapak dan Ibu yang hadir ini dari putaran pertama sudah memilih pemimpin muslim. Betul? Jelas itu. Mubadir pengajian ini. Tapi saya datang dari jauh. Walaupun capek, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, dan hari ini harus berjanji bahwa kita akan melaksanakan sisa waktu ini untuk mengajak orang lain. Takbir. Jangan ada waktu yang dibiarkan. Saya andaikan pun lagi tidur, ditelepon bahwa ada orang yang bisa ada orang yang mau mendengarkan Ustaz menjelaskan, saya datang. Kemarin saya sangat capek di Jakarta, tapi tiba-tiba ditelepon, tidak ada khutbah di Masjid Andalusia tempat Ustaz Syafi'i Antoni, dan di sana banyak orang punya KTP DKI dan banyak mahasiswa yang bisa diberi pengertian untuk membantu saya ke sana. Saya ingin minimal Bapak dan Ibu tetangga dekat baru kita menangis. Tangisan di saat itu tidak ada perbedaan. Kalau ibu-ibu di tanggal 19 April sesudah sholat maghrib, ketika quick count sudah mengumumkan, misalnya pasukan pemimpin muslim kalah, lalu justru si penista agama yang menang, ya, ini bukan kasar karena memang terdakwa penista agama. Itu bukan ulama yang bilang, bukan ulama saja, polisi juga bilang dia agama. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau polisi bilang bukan penista agama, nggak mungkin dijadikan tersangka. Betul? Bukan polisi saja, jaksa juga, ya, jaksa juga bilang dia penista agama, maka diangkat ke pengadilan menjadi terdakwa. Betul? Coba bayangkan tanggal 19 yang muslim kalah, penista agama yang tiba-tiba ibu bilang, Ustaz, kami ini ada 1000 orang mau menyumbang air mata masing-masing 1 ember, 1 orang, supaya bisa berubah keadaan. Bisa berubah keadaan? Bisa berubah? Atau bapak-bapak, ya, bapak-bapak nih
ada 1000 orang, saya mau menyumbang Ustaz, mau melontar jumroh. Ya, bisa berubah keadaan? Tidak bisa berubah keadaan. Karena itu banyak orang-orang bertanya pada saya di tabligh akbar, Ustaz, kita sudah tawaf 411, kita sudah wukuf 212, kapan melontar jumroh? Saya bilang jangan pikir melontar jumroh, ambil spirit 212 yang lebih nyata, lebih jelas. Apa itu? Suarakan kebenaran. Betul? Sebab aksi 411, aksi 212 adalah menyuarakan kebenaran. Betul? Apa yang selama ini kita diamkan, apa yang selama ini kita takut, tiba-tiba diberikan oleh Allah berupa keberanian, kekompakan, persatuan menyuarakan kebenaran. Kenapa itu bahwa dalam kehidupan kita sekarang di saat-saat diperlukan? Kalau di Monas kita berkumpul dari seluruh Indonesia sehingga kita punya kekuatan, kenapa di sini kita tidak berkumpul 100 orang jemaah sekarang ini yang laki-laki, 100 orang yang perempuan? Kenapa tidak tiap hari, pagi, siang, malam berkeliling di tetangga kita? Kalau seluruh tetangga kita sudah dikunjungi, tetangga kampung kita, saya tidak main-main, dan ini bukan teori, ini harus kita lakukan. Andaikan pun masa tenang, tidak masalah, selama kita tidak berkampanye. Takut apa berani? Maju terus atau berhenti? Kita kan bisa jawab, saya tidak masuk urusan politik, ini urusan agama saya. Ya, saya diperintahkan untuk mengingatkan saudara saya. Kalau dia mau tangkap kita, tangkap aja. Betul? Namanya iman harus berjalan. Kalau umat Islam ini semua diam, kalau umat Islam tidak peduli, kalau umat Islam takut, maka kapan kita bisa mempertahankan eksistensi kita? Andalusia hilang, Rohingya sekarang dijajah karena mereka tidak berani menyuarakan kebenaran. Dan ini dijamin oleh undang-undang. Karena itu saya katakan, jangan ada pikiran melontar jumrah, jangan ada pikiran mau bikin kacau. Tidak boleh itu, ya, tidak boleh. Justru sekarang ini mari kita berusaha untuk mendapatkan kemenangan dan menjaga kota kita dari pengacau-pengacau. Betul? Makanya kita 19, ibu-ibu cepat-cepat ke TPS, ya, cepat-cepat datang, jangan cepat-cepat pulang. Betul? Mari sedikit rubah kebiasaan kita juga. Ada kebiasaan kita lambat datang. Ya, kalau ada pengajian biasanya pas doa datang. Ya, begitu selesai konsumsi langsung pulang ngaji. Itu di luar Johor Baru, ya, tempat lain. Kalau di sini mah alhamdulillah semua datang cepat dan pulangnya lambat. Ya. Bapak dan Ibu tanggal 19 mau cepat datang apa tidak? Cepat datang. Pulang cepat apa lambat? Alhamdulillah. Saya bahagia ya mendengarkan jawaban Bapak dan Ibu. Semoga dibuktikan. Ya. Kenapa? Kita harus jaga suara kita berharga. Jangan sampai ada yang mencurangi, betul? Jangan sampai ada yang datang tidak berhak memilih, ikut memilih. Kita jaga sampai selesai perhitungan, betul? Sudah selesai perhitungan, kita foto, kita catat, alhamdulillah. Lalu kita tunggu, jangan kemana-mana, jangan keluar 19. Sekalipun ada yang kasih hadiah umroh, tidak mau. Ya, kalau dia bilang, Pak, Bapak 10 orang saya kasih hadiah umroh, tapi tanggal 19 ya, atau sebelumnya dan sesudahnya. Kita bilang terima kasih Pak, saya mau sekali umroh, tapi jangan kena tanggal 19. Ya, 19 kita semua harus ada di Jakarta. Sebab kalau kita menang, Bapak dan Ibu bertanggung jawab juga menjaga kota kita. Ya, siapa tahu ada provokator, ada yang mau bikin rusuh, ada yang tidak bisa menerima kekalahan. Ya, kita harus mencegah. Karena jumlah polisi kita
jumlah TNI kita tidak banyak, betul? Ya. Kalau ada orang yang bikin kerusuhan, kita harus ikut mencegahnya. Ada pencegahan dini, betul? Apa Bapak dan Ibu rela kalau ada yang bikin kekacauan? Rela atau tidak? Rela kalau ada yang membakar kota kita? Tidak. Mari cegah, betul? Nah, kalau kita tidak rela, kampung kita kacau, kota kita dibakar, maka tentu kita harus menjadi contoh, betul? Jangan kita yang membuat rusuh. Betul Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Maka dari itu, ini sudah mau berakhir insya Allah. Kita harus siap menyuarakan kebenaran. Bapak, bikin prioritas. Pulang dari pengajian ini, semua ambil kertas, ambil pulpen, tulis nama, ya, tulis nama. Ini keluarga saya, namanya 1, 2, 3, 4. Ini tetangga saya, ini teman saya. Semua nama-nama ini harus saya hubungi sebelum tanggal 19 April. Betul? Betul? Untuk memastikan bahwa semua mereka insya Allah memilih pemimpin Muslim. Bayangkan kalau setiap kita 100 orang saja, masing-masing 10 orang bisa kita ingatkan, dapat 1000 suara. Betul? Berharga atau tidak itu? Berharga. Dan jangan sia-siakan kesempatan. Untuk membantu Bapak dan Ibu, sekarang ada buku kecil. Ada buku kecil yang dicetak banyak, bisa dibagi-bagi. Ya, yang mau nanti bisa minta di Masjid Baitul Mughni. Ada, ya, judulnya 9 alasan ulama, 9 alasan 1000 ulama mewajibkan memilih gubernur Muslim. Tolong bawa contohnya ke sini. Ya, tolong bawa contoh buku itu, buku kecil. Ya, bawa sini, kalau ada sampai 100 bawa ke sini. Ya, di mobil. Ini bisa jadi bahan, terutama bapak-bapak, ya, dan ibu yang mungkin tidak terlalu suka ngomong, ya, atau tidak punya kemampuan yang tinggi, atau atau merasa segan. Ya, sudah. Kalau ada yang mau diberitahu, cukup bagikan buku itu. Kalau ada bapak bilang, bagaimana saya mau bagi Ustaz? Saya cuma dapat 1. Ya, ya di sini kan namanya berjuang. Masa orang berjuang semua harus diberikan? Kalau sudah dapat 1 bisa difotokopi, betul? Dia bilang, wah tapi kalau fotokopi Ustaz tidak indah seperti aslinya. Ya mikir lagi dong. Ya, fotokopi yang bagus, yang berwarna, betul? Banyak sekarang. Ini masalah kita nih. Kalau kita tidak bergerak, kita akan menyesal nanti. Tanggal 19 April kita harapkan sesudah sholat maghrib kita takbir bersahut-sahutan. Ya, takbir syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali tanggal 19 April nanti ini berubah menjadi lautan tangis penyesalan. Astagfirullah, jangan sampai. Oke, saya mau tanya Bapak dan Ibu, tanggal 19 April sesudah sholat maghrib kita mau takbir atau menangis? Mau takbir syukuran atau nangis penyesalan? Takbir ya? Insya Allah itu sangat ditentukan dengan usaha-usaha kita sampai hari pencoblosan. Sekali lagi, jangan ada yang takut untuk berbicara, jangan ada yang takut menyebarkan buku itu. Ya, jangan hanya karena ujian sedikit. Ya, misalnya tiba-tiba ada yang tegur, ayo, saya melaporkan Anda ke Panwaslu. Jawabannya apa? Jawabannya apa kalau ada? Saya melaporkan Anda ke Panwaslu. Apa jawabannya? Laporkan saja. Sekarang banyak orang Islam itu tidak tahu aturan pemilu. Begitu dibilang Panwaslu, ya, langsung gemetar. Padahal kalau ke Panwaslu belum tentu salah. Dan andai
dilanggar. Tapi jangan juga takut berlebihan. Salah satu daripada spirit 212 adalah keberanian dan hilangnya rasa takut. Betul? Betul? Makanya ada lagunya. Ya. Ada lagunya kan? Mau dengar? Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tegak, hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegak, hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Bagus kan? Itu bukan saya bikin. Ya. Sayang nih suaranya udah habis, kalau tidak bisa lebih merdu lagi. Ayo sama-sama. Ya. Mujahid 212 siap berkorban membela agama. Mujahid 212 siap terdepan membela negara. Kami di sini tegak, hilang rasa gemetar demi membela agama. Kami di sini tegak, hilang rasa gemetar demi menjaga ulama. Sini. Bawa sini. Ya. Bapak pertama saya kasih sini. Ya. Kenapa saya kasih beliau? Perjuangannya luar biasa. Dari belakang dikejar bukunya. Ya. Ya. Bapak saya nggak kasih satu, saya kasih dua. Ya. Karena semangat perjuangannya luar biasa. Ini contoh Pak. Dari belakang dikejar. Ya. Subhanallah. Ini buku ditulis oleh Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Tahu kan Dr. Ahmad Lutfi? Seorang ulama Betawi asli. Ya, kalau tidak percaya, aku bisa dilaporkan. Ya, Dr. Ahmad Lutfi. Lalu disepakati oleh 1000 ulama bahwa wajib memilih gubernur muslim. Ya. Oke? Ini nanti saya serahkan panitia. Nanti yang bagi panitia. Tolong jangan lupakan ibu-ibu di bawah. Ibu-ibunya dikasih. Nah, karena jumlah yang tidak cukup untuk semua, yang satu rumah satu saja, ya, satu keluarga satu saja. Nanti difotokopi. Kalau masih ada yang mau, nanti bisa minta ke Baitul Mughni. Bisa kembali di sana, ya. Bapak dan Ibu, siap berjuang? Ya. Siap mengingatkan? Ya. Siap bersuara kebenaran? Ya. Siap sosialisasi? Ya. Jangan berhenti sampai saat pencoblosan. Dan satu lagi, nasihat buat saya dan kita semua. Kalau ketemu keluarga, ketemu teman, ketemu tetangga yang menolak, jangan cepat menyerah, tapi jangan juga marah. Kita ini biasanya para dai yang mengajak kepada kebenaran, biasanya kita cepat menyerah atau cepat marah. Inilah masalah kita. Pejuang-pejuang suara kebenaran tidak boleh cepat menyerah dan tidak boleh marah-marah. Betul? Betul? Jangan bilang, wah ini ada keponakan saya. Ponakan. Ini kok kenapa perhatian di sana? Penceramanya di sini Pak. Iya. Lanjutkan Pak. Jadi kadang-kadang mentang-mentang ponakan, mentang-mentang lebih muda, main instruksi saja. Kamu harus pilih nomor 3 ya, misalnya. Kalau pilih, ngomong dong yang baik, ya. Kalau perlu kasih hadiah, kan gitu. Wah, ini paman saya baik banget. Apapun yang dia bilang, saya akan ikuti. Tapi kalau kita kikir bin bakhil,
Ya di mana mau dengar suara kita? Apalagi misalnya ada ibu-ibu, ya ngomongnya juga ketus-ketus, ya ketus bin Judas, ya. Gimana mau didengar? Betul? Maka mari siap berjuang sungguh-sungguh. Kita sabar, lapangkan dada, jangan mudah menyerah. Ada yang tanya saya, Ustaz, ada keluarga saya di putaran pertama memilih terdakwa penista agama. Apakah saya mau ikut? Saya bilang jangan Bu, sampai tanggal 19. Ya, sampai tanggal 19. Kenapa? Sampai tanggal 19 tetap berjuang, yakinkan dia. Yakinkan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan jadi pahala di sisi Allah SWT yang pertama, yang kedua boleh jadi di akhir waktu di injury time dia sadar. Betul? Betul? Ada nggak yang sadar di injury time? Ada kan? Betul, alhamdulillah. Saya kira jelas sekali apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali saya ingin sama-sama saya ingin tanya, ya, Bapak siap berjuang? Siap memenangkan Muslim? Berjanji? Siap berjanji? Sekali lagi siap berjanji? Cukup Allah jadi saksi kita. Silakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tutup dengan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Saatnya kita memilih pemimpin takbir. Semangat ya. Saya ingat banget kan yang anak saya ajarin aksi bela Islam, aksi bela. Saya nggak tahu ini yang saya satu juga. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kalau lihat semangat Bapak dan Ibu, insya Allah satu johar baru akan didatangi oleh Bapak. Ya? Dan Ibu, masalah hasil serahkan pada Allah. Ya? Allah akan berikan berkah. Walaupun barangkali kita ngomongnya terbata-bata, Allah berikan berkah. Ya? Yang penting bergerak. Siap bergerak? Ya. Kalau gitu saya kasih hadiah lagu lagi. Ya. Kan melangkah kaki dengan pasti menerobos segala onan duri, generasi baru yang lahir nanti tak takut dicaci, tak gentar mati, bagai gelombang terus menerjang.
untuk tumpahkan segala kezaliman dengan tulus ikhlas untuk keadilan hingga berdiri gapai kejayaan. Takkan surut walau selangkah, takkan henti walau sejenak. Cita kami hidup mulia atau syahid mendapat surga. Takbir. Ini sebetulnya saya sudah lihat dan dapat suaranya. Tapi gara-gara kesan ini biar keladinya nih. Lagu terakhir. Ini duranya. Selagi hayat dikandung badan, takkan kurela agama dinista. Ya, dengarkan baik-baik. Selagi hayat dikandung badan, takkan kurela agama dinista. Bagus nggak? Ini aja nanti yang kita sama-sama ulang. Yang lanjutannya biar saya. Ayo sama-sama. Selagi hayat dikandung badan, takkan kurela agama dinista. Balikan arus dan lalu ciptakan gelombang baru yang kian menerjang. Kobarkan semangat di dalam jiwa, enyahkan duka nestapa di dada. Lantunkan munajat pada yang kuasa, teguhkan pilihanmu di jalannya. Sekali lagi. Selagi hayat dikandung badan, takkan kurela agama dinista. Sekali lagi. Selagi hayat dikandung badan, takkan kurela agama dinista. Bandingkan arus dan lalu ciptakan gelombang baru yang kian menerjang. Kobarkan semangat di dalam jiwa, keanyahkan pilihanmu di jalannya. Ayo lihat saya. Teguhkan pilihanmu di jalannya. Teguhkan pilihanmu di jalannya. Tapi ini jadi hiburan. Dapatkan kasetnya di toko-toko mana aja. Insya Allah saya beli. Oh, di YouTube Insya Allah masih. Setiap pengajian Ustaz Kesar aja jadi. Oh, insya Allah kalau saya beliau ada acara lagi. Sujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah.
waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya